sepanjang tahun. Bayangkan kalau rasa Natal ini saudara alami, rasakan, dan kerjakan setiap hari. Wow, hidup kita pasti luar biasa. Jadi hari ini temanya adalah, boleh ditampilkan, Christmas Spirit all year long. Mestinya judul itu lebih besar ya kan? Christmas Spirit all year long. Coba bilang kanan kirimu, semangat Natal sepanjang tahun. Haleluya.
Christmas spirit all year long. Sepanjang tahun selalu Natalan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, semuanya punya spirit Natal seperti hari ini. Haleluya. Tiap hari pakai topi koboi begini. Haleluya. Tiap hari sukacitanya begini. Karena hari ini adalah Christmas spirit all year long. Saudara, semangat Natal sepanjang tahun. Natal itu apa sih? Yohanes 3:16 kita buka. What is Christmas? Dan supaya kamu dan aku punya semangat Natal ini sepanjang tahun. Kita nggak happy, bahagia, joyful, sukacita cuma hari Natal, tapi setiap hari. Natal itu adalah Yohanes 3:16. Sama-sama kita akan baca 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ditulis, saya pikir ini ditulis dengan tinta yang ditulis dengan darah Yesus sendiri. Ayat yang telah menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Ayat yang membuat iblis gemetar. Haleluya. Karena ternyata sudah ada keselamatan. Ayat yang begitu dahsyat. Ayat yang paling banyak dihafalkan oleh orang Kristen. Bahkan Martin Luther berkata, inilah miniatur of gospel. Seluruh isi Alkitab ada di ayat ini. Karena begitu, sama-sama kita baca lagi dengan keras 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan cuma atas orang Kristen, dunia ini, maka Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan dong. Wah, saudara kalau baca ayat ini pastinya benar-benar sangat-sangat kagum sama Tuhan. Natal adalah tentang kasih. Jadi memiliki semangat Natal sepanjang tahun artinya selalu memiliki kasih. Aku berdoa ibumu di tempat ini yang sakit hati hari ini pulih, yang kecewa pulang pulih, punya spirit Natal yang luar biasa sepanjang tahun. Dan cuma hari ini karena Natal WBI, terus sampai tahun depan, sepanjang musim tetap semangat Natalan terus. Karena Natal adalah tentang kasih. Katakan kanan kirimu tentang cinta. Haleluya. Saya tahu ibu-ibu di tempat ini udah kurang-kurang cinta. Sepunya Christmas spirit adalah tentang mengasihi. Karena Allah punya kasih yang luar biasa dan diberikan kepada manusia. Kado terbaik adalah Yesus itu sendiri. Jadi hari ini nggak punya kado, udah punya kado Natal. Namanya Jesus Christ. Karena begitu besar Dia kasih anaknya satu-satunya supaya kita tidak binasa. Ada lagunya begini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasihnya gak cuma dirasain, dibuktikan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih. Christmas spirit all year long adalah tentang mengasihi. Dan Tuhan bilang ada dua mengasihi. Matius, kita buka Matius 22. Pulang dari tempat ini, kerjakan terus ini. Yang pertama, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Semangat Natal, miliki dan laksanakan kasih itu. Karena Natal itu tentang kasih. Natal cuma tentang kasih. Dan kasih itu bukan perasaan, tapi tindakan. Kita baca Matius 22 ayat 27, 37 sampai 40. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang pertama, apa yang disuruh? Mengasihi Tuhan. Supaya selalu semangat Natal sepanjang tahun. Yang pertama, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat berikutnya, ayat 38, sama-sama kita baca. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu, dan hukum yang kedua, yang sama, bilang kanan kirimu yang sama. Jadi kalau ditanya mana lebih penting, mengasihi Tuhan apa mengasihi manusia? Jawab. Saya cinta Tuhan tapi saya benci suami saya. Sesat. Perhatikan, dan hukum yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah sama-sama kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lanjut. Pada hukum kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan suruh kasih. Yang pertama,
Siapa yang mau punya semangat Natal sepanjang hari? Kasihi Tuhan dengan segenap hati. Pulang dari tempat ini ambil keputusan, saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Kembali ke tadi ayat 37 nak, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu apa? Jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Semangat Natal selalu membawa kecintaan kepada Tuhan lebih. Rasanya kalau nyanyi itu lebih gampang nangis kalau lagi Natal. Tapi saya berdoa ini bukan cuma Natal, setiap hari kau semakin mencintai Tuhan. Orang ibu-ibu yang luar biasa, wanita yang luar biasa, orang Kristen yang luar biasa adalah orang Kristen yang mencintai Tuhan. Tapi kan harus ada tandanya, karena cinta bukan perasaan. Cinta itu tindakan. Karena begitu besar kasih Allah, dia kasih anaknya. Maka itu saudara dan saya kalau benar mengasihi Tuhan ada tandanya. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Apa kata Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Jadilah wanita yang mengasihi Tuhan. Wanita yang mengasihi Tuhan tuh dicintai oleh Tuhan. Wanita yang mengasihi Tuhan tuh wow, berkatnya luar biasa. Tapi ada tandanya mengasihi Tuhan, kata Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan. Sebagian atau semua? Doa saya hari ini bukan cuma celebration, kita nyanyi-nyanyi, nari-nari, dan mungkin nanti ada yang dapat hadiah. Tetapi hari ini kita jadi wanita yang mengasihi Tuhan. Stop menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak mau dengar perintah Tuhan. Yang mengasihi Tuhan adalah yang menuruti segala perintah Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Saudara, kita buka sebentar Matius 1. Di situ disebutkan ada 5 nama wanita. Saya pernah khotbah wanita yang menggoncang dunia. Jadi saya mau kasih tahu, wanita-wanita yang mencintai Tuhan, Tuhan tak pernah lupa. Di situ dikatakan ayat 3, Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Cuma ada 5 nama wanita disebut. Yang pertama Tamar. Tamar itu siapa? Kan yang tahu, bukan Tamar Abulesinski. Tamar adalah menantunya Yehuda. Suami pertama mati, suami kedua mati lagi. Kira-kira orang bilang apa Tamar? Ini wanita sial. Masa suami pertama mati, anak kedua adiknya turun raja mati juga. Kalau kamu baca Alkitab, apa kata Tuhan? Yuk kita buka sebentar. Kejadian 39, Matius 1 ya. Kita belajar wanita yang mengasihi Tuhan, Tuhan gak pernah lupa. Kejadian 38, maaf. Saya akan bacakan buat kita ayat ayat 1. Kita mulai dari ayat 1 ya, Yehuda dan Tamar. Yang kedua yang terakhir. Tadi Matius 22 ayat 37 bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwamu, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Haleluya. Saudara, Natal ada tentang kasih. Bilang kanan kirimu, tentang kasih. Dan kasih itu bukan perasaan, kasih itu tindakan. Kasih itu bicara tentang memberi. Intinya mengasihi, memberi. Enggak kok sayang, I love you pokoknya. Gak bisa cuma I love you, perasaan. Memberi. Sayang sama mama mertua, memberi. Saya mau kasih tahu, kamu kasih sama orang, Tuhan kasih sama kamu. Mulai hari ini gak ada tuh hemat pangkal kaya itu. Itu sesat. Yang benar adalah kalau kamu memberi buat orang, Tuhan berkati.
Jadi nggak boleh hemat, boleh, tapi jangan sampai kamu nggak bisa memberi gara-gara terlampau hemat. Pulang dari sini berubah, bilang anaknya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, berubah. Yang tadi begini sama gaji suami, sekarang mulai gimana? Udah siap? I pray, aku berdoa. Semua wanita-wanita yang murah hati di sini akan dapat kemurahan. Amen. Next, kita baca ayat terakhir sebelum kita tutup. Yang tadi saya Lukas 6 ayat udah 38 ya, 40. Terus. Ya ini dia. Mundur sedikit. 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Perhatikan orang yang suka memberi. Suatu takaran yang baik. Lalu apa? Dipadatkan. Lalu apa? Digocang bahkan sampai gak muat lagi. Tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam limpahan. Amin. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Kamu selalu memberi dengan ukuran segini yang akan diukur. Tapi kamu yang memberi dengan ukuran besar, segitu juga yang akan Tuhan kasih. Lalu next, Yesus mengatakan, mundur ayat 38, berilah. Ya ini dia. Terus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Keduanya akan jatuh dalam lubang. Terus, seorang murid seperti Bapakmu murah. Jadi hari ini kasih adalah tentang Natal. Natal adalah tentang kasih. Selamat memiliki semangat Natal sepanjang tahun. Terus kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri. Allah kudus, Allah kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Hanya dua terjaga terus. Hanya dua
hadis yang luar biasa. Natal datanglah dalam hati kita, setiap saat, setiap hari, agar kita selalu diselamatkannya oleh Yesus Kristus Sang Raja mulia. Natal datanglah dalam hati kita, setiap saat, setiap hari, agar kita selalu diselamatkan oleh Yesus Kristus Sang Raja mulia. Oleh Yesus Kristus Sang Raja mulia. Lagu ini berjudul Cek Gereja Sebelah, ya. Nggak tahu gereja sebelah saudara yang mana, ya. Ini nggak nyindir, cuman moga-moga ada yang ngerasa, ya, kita aja. Saya persembahkan lagu ini untuk ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang gampang sakit hati dan pindah-pindah gereja, ya. Bosan bila di gereja, suasana kurang oke rasanya. Untung saya masih coba-coba cari yang cocok dan nyaman tempatnya. Tadi khotbahnya kurang enak di telinga, butuh dihibur malah diajar menderita. Dasar benci banget gak sih? Itu buat dia, bukan buat saya. Kalau saya maunya yang berkat-berkat aja. Buruan cek gereja sebelah, minggu depan siapa yang khotbah. Kalau lebih mantap mending kita pindah. Pelayanan gereja ini rada payah. Ini dia fenomena anak Tuhan yang hobinya pindah gereja. Alasannya pasti punya kurang cocok untuk bertumbuh katanya. Datang gereja hanya dengan mental meminta, sensitif luar biasa dan gampang terluka. Gak ada yang oke dalam pandangannya, pantaslah mulutnya, gampangnya berkata. Buruan cek gereja sebelah, minggu depan siapa yang khotbah. Bikin apa nggak dipikirin gitu. Jadi memang ya belum dewasa. Ya, jadi coba lihat kanan kiri bapak ibu. Ya, lihat kanan kiri bilang gini, mikir. Ya. Dan lagi bilang mikir. Oke, coba sambil nyanyi boleh ya ibu ya. Ini saya mau berangkat ke Qatar ya nonton bola nih di sini ya. Sedap. Enggak bercanda. BSD saya bukan Qatar. Coba ya, gini. Mikir gitu ya. Boleh? Boleh? Coba. Mikir. Lagi. Tunjukin sebelah saudara ya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya udah bikin lagu ditunjuk juga. Siap ya? Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang kamu cinta sama Tuhan. Saya nggak tahu kenapa film drama Korea itu dimulai waktu kita mau ke gereja justru ya.
hati yang mulai jam 9, kamu sekali telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Yang sana kayaknya diem-diem ya. Enggak, maksudnya memang saya ngerti sih antara lupa lirik dan tersinggung itu tipis-tipis. Kau omongan tak sesuai kelakuan. Sama-sama yang yuk. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan janganlah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen Gadungan. jangan lupa. Jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan janganlah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen Gadungan. Kalau enggak namanya Kristen Gadungan. Sekali lagi. Kalau enggak namanya Kristen Gadungan. Amin. Selamat Natal, selamat tahun baru. Harus berkati semua ibu diberi hikmat, diberi cakapan luar biasa, berkat dahsyat sampai nanti tahun baru ya saudara ya. Amin. Thank you. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing.